Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 22 Juli. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita pesta Santa Maria Magdalena. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20, ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan juga saudari-saudari yang pesta nama Santa Maria Magdalena. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Peringatan Orang Kudus mendatangkan bagi kita rasa syukur karena hormat dan cinta bakti kepada Allah, menjadi sangat nyata dan teladan bagi kita untuk mewujudkannya dari hari ke hari. Santa Maria Magdalena yang kita peringati hari ini menunjukkan kepada kita sisi pembalikan kehidupan, karena Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat yang menguasai hidupnya. Baginya, Yesus menjadi pembuka masa depan setelah dirinya dibebaskan dari 7 roh jahat yang membelenggu hidupnya. Hal ini yang membuat ia ambil bagian dalam karya dan pelayanan Yesus. Ketergerakan hati dan pembalikan kehidupan karena dibebaskan dari kuasa kegelapan yang dilambangkan dengan 7 roh jahat menawarkan kepada kita ajakan pembalikan terhadap hidup, sekaligus keterarahan pada cara hidup yang baru. Dengan teguh, Injil Yohanes menuliskan kesaksian keberanian Maria Magdalena. "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Maria Magdalena mengasihi Yesus dan terpikat pada warta kerajaan Allah yang diajarkan, sehingga juga menikmati kesatuan dengan yang dikasihi. Maka kasih diikuti sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur mendapatkan aneka kesaksian dan cara hidup dari santo santa yang kita hormati, dari para aktivis gereja, serta keluarga-keluarga, juga para imam dan religius yang mengalami sukacita dalam hidup sebagai saksi-saksi Injil. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.